balik kesederhanaan dapur-dapur UMKM Indonesia, ada perjuangan panjang untuk mendapatkan satu dokumen sertifikasi halal. Setiap hari, ribuan pelaku usaha kecil mencoba mengurusinya. Namun tiba-tiba, jumlah pendaftar turun drastis dari 10.000 menjadi hanya 2.000. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar perizinan halal Indonesia? Selamat datang di channel kami, tempat kita mengurai sebuah peristiwa hingga ke akarnya. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mengungkap salah satu penyebab utama menurunnya minat UMKM dalam mengurus sertifikat halal. Penyebab itu bernama AMDAL. AMDAL adalah dokumen lingkungan hidup yang sejak awal dirancang untuk industri berskala besar, pabrik, kawasan industri, proyek-proyek besar negara. Namun, ketika persyaratan ini menyentuh usaha kecil, warung gorengan, produsen keripik rumahan, pedagang bakso, dampaknya langsung terasa. Sejak lahirnya regulasi halal di Indonesia, birokrasi seringkali menjadi tembok sulit ditembus, dan AMDAL adalah salah satu tembok itu. Pertanyaannya sederhana, mengapa usaha mikro yang hanya menggunakan kompor rumahan harus memenuhi dokumen lingkungan yang kompleks? Faktanya, proses AMDAL membutuhkan kajian teknis, melibatkan tenaga ahli, memakan waktu panjang, dan biayanya bisa mencapai jutaan rupiah. Bagi usaha besar, angka itu mungkin kecil. Namun bagi UMKM, itu adalah beban yang tidak profesional. BPJH sendiri menyebut, syarat AMDAL menjadi salah satu faktor utama yang membuat minat UMKM mengurus sertifikasi halal menurun secara drastis. Sebuah aturan yang dimaksudkan untuk menjaga lingkungan justru berubah menjadi penghalang administrasi bagi ekonomi rakyat kecil. Bagi UMKM, sertifikasi halal bukan sekedar simbol keagamaan. Ia adalah tiket masuk ke retail modern. Ia adalah syarat untuk menembus pasar ekspor. Dan ia adalah bentuk kepercayaan konsumen. Ketika sertifikat halal gagal diperoleh, produk UMKM tertahan, kesempatan hilang, daya saing melemah. Dalam sejarah ekonomi Indonesia, UMKM selalu menjadi fondasi ekonomi rakyat. Namun, ketika birokrasi menghambat akses pada sertifikasi yang bersifat wajib, fondasi itu mulai retak. Masalahnya ternyata tidak berhenti pada AMDAL. Banyak UMKM masih menghadapi hambatan struktural yang telah lama ada. Literasi digital yang rendah, formulir online yang rumit, persyaratan administratif yang tidak disederhanakan. Di banyak daerah, jumlah pendamping halal sangat terbatas. Bahkan ada yang tidak tersedia sama sekali. Jika birokrasi adalah sebuah pintu, maka banyak UMKM bahkan belum diberi kunci untuk membukanya. BPJP menegaskan, aturan AMDAL bukan karena yang menetapkan. Ia berasal dari regulasi nasional yang lebih besar, lintas kementerian dan sektor. Namun dampaknya langsung disarankan dalam proses sertifikasi halal. Ini bukan soal mencari siapa yang salah, tetapi memahami bagaimana sebuah kebijakan besar tanpa penyesuaian bisa menentukan usaha yang kecil. Beberapa langkah mulai dibangun. Pendampingan halal diperluas untuk wilayah yang minim sumber daya manusia. Skema Safdexler didorong agar UMKM bisa mengurus sertifikasi halal tanpa prosedur yang berbelit. Dan yang terpenting, muncul dorongan agar pemerintah mengevaluasi kewajiban AMDAL bagi usaha mikro dan kecil. Karena regulasi seharusnya melindungi, bukan membebani, dan birokrasi yang sederhana adalah kunci agar UMKM bisa terus tumbuh. Indonesia memiliki lebih dari 65 juta UMKM.
Jika sertifikasi halal sulit dijangkau, maka yang terhambat bukan hanya para pelaku usahanya, tetapi seluruh ekosistem ekonomi halal nasional. Inilah sisi lain dari sertifikasi halal Indonesia, dan inilah yang jarang dibicarakan.